Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Jack Solmat. Saya ajak mencari solusi matematika dengan mudah dan menyenangkan. Kali ini saya masih melanjutkan pembahasan tentang himpunan yang waktu lalu membahas pengertian tentang himpunan. Nah, ini lanjutannya, yaitu yang pertama nanti akan dibahas menyatakan himpunan. Yang kedua, himpunan berhingga dan tak berhingga. Yang ketiga yaitu himpunan kosong dan himpunan semesta. Ini terkhusus untuk siswa-siswi SMP kelas 7. Ini sangat penting materinya. Makanya silahkan kalian ikuti dengan sesama sehingga kalian akan mudah untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Begitu pula bagi anak-anak SMA, ya jangan ditinggalkan. Ini juga merupakan materi penting ketika nanti kalian masuk perguruan tinggi. Di situ kalian akan mendapatkan bahkan tentang himpunan, kalian akan menjumpai soal-soal di dalam masuk perguruan tinggi. Dan juga saya anjurkan kepada orang tua murid untuk mengikuti pembahasan ini agar bisa memahami sehingga bisa dijadikan sharing ketika anak-anaknya belajar di rumah, walaupun nanti bisa sharing di sekolah dengan gurunya. Namun sebelum kita bahas dengan secara detail, jangan lupa diklik likes-nya, yaitu tanda jari jempol ke atas, kemudian diklik subscribe-nya untuk mendapatkan informasi-informasi video pembelajaran atau mencari solusi matematika dengan mudah dan menyenangkan akan mudah didapatkan. Baiklah, kita akan masuk pembahasan yang pertama, yaitu menyatakan himpunan. Nah, menyatakan himpunan ini nanti akan dibagi menjadi 3 cara. Yang pertama dengan kata-kata, yaitu kita katakan kemudian kita tulis, yaitu syarat dan sifatnya, keanggotaannya itu terpenuhi, yaitu dengan menyebutkan semua syarat dan sifatnya. Baik, contohnya yang pertama, menyatakan himpunan dengan kata-kata. P adalah himpunan bilangan prima antara 5 dan 25. Ya, ini diubah menjadi kata-kata, maka kita tulis P sama dengan, ini adalah, kalau adalah ditulis dengan sama dengan, himpunan ditulis dengan kurung kurawal. Nah, kemudian kita tuliskan bilangan prima antara 5 dan 25 ditutup dengan kurung kurawal. Mengapa himpunan tidak diikutkan? Karena sudah dituliskan dengan diwakili kata himpunan itu dengan kurung kurawal. Contoh yang kedua, Ki adalah himpunan huruf pembentuk kata sukarelawan. Sama caranya, yaitu Ki sama dengan Ki adalah himpunan kurung kurawal huruf pembentuk kata sukarelawan ditutup dengan kurung kurawal. Ini adalah yang pertama dengan kata-kata. Kemudian yang kedua yaitu dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Nanti anggotanya didaftarkan, dituliskan, yang dipisahkan dengan tanda koma ketika berada di dalam kurung kurawal. Baiklah, contohnya masih sama, yaitu P adalah himpunan bilangan prima antara 5 dan 25. Nah, karena di sini antara, maka walaupun 5 ini sebagai bilangan prima, maka ini tidak boleh dimasukkan karena ada kata-kata antara. Ini sebagai pembatasnya. Jadi nanti lebih dari 5 kurang dari 25 yang bisa dicantumkan, kita sebutkan anggotanya. Baik. Nah, prima antara 5 dan 25 yaitu 7, 11, 13, 17, 19, 23. 5 itu sebenarnya masuk karena dia merupakan bagian antara, maka tidak diikutkan. Ya, akhirnya yang dapat kita selesaikan, P tulis kurung kurawal 7, 11, 13 sampai 23, kemudian kita tutup dengan kurung kurawal. Oke, contoh yang kedua, Ki adalah himpunan huruf pembentuk kata sukarelawan. Ingat, dan saya ingatkan bahwa ketika nulis himpunan nanti, yang kembar itu tidak
boleh ditulis semuanya. Cukup diwakili oleh satu. Contohnya nih A, ada kembar 3 ya. Perhatikan pembahasannya. Nah, kata sukarelawan ini terdiri dari huruf-huruf SUKARELWN. Mengapa hanya ditulis satu? Karena ini kembar. Nah, kalau kembar cukup ditulis satu. Boleh nggak nulisnya yang di sini setelah W? Boleh, cuman salah satu saja. Sehingga dituliskan Ki, ya, Ki sama dengan masukkan SUKARELWN, ditutup dengan kurung kurawal. Hati-hati kalau ada yang kembar ditulis cukup satu. Kemudian yang ketiga yaitu dengan notasi pembentuk himpunan, ya, notasi pembentuk himpunan. Nah, notasi pembentuk himpunan itu nanti kita akan anggota himpunannya itu diwakilkan oleh peubah yaitu X atau Y, atau dinyatakan dengan X atau Y. A boleh nggak? Boleh aja. Tapi secara umum biasanya kita yang banyak jumpai adalah X atau Y. Ya, boleh huruf yang lain. Contoh, ya, kita masih lanjut. Contoh yang hampir sama. Ya, maka peubah X ini menyatakan antara 5 dan 25. Oke. Perhatikan caranya. Maka ditulis 5X. Nah, tidak boleh kan ada tanda sama dengan. Kalau ada tanda sama dengan berarti 5 masuk. Yaitu kata-katanya bukan antara tapi dari 25 dan 20, dari 5 dan 25. Karena di sini kata-kata antara, maka 5 tidak ikut. Kalau dari baru 5 ikut. Maka di sini tidak ada tanda sama dengannya. Perhatikan. P sama dengan himpunan. Nah, X antara 5 dan 25. Jadi X lebih besar dari 5 dan lebih kecil dari 25, di mana X anggota bilangan prima, tutup dengan kurung kurawal. Nah, ini silahkan, sehingga kalian bisa cara bacanya. P adalah himpunan X dengan X antara 5 dan 25 dengan X anggota bilangan prima. Ini ya cara bacanya. Ini 5. Kemudian penulisan bisa dalam bentuk lain. Nah, jadi jangan terkecoh kalau ada tulisan yang demikian. Nah, P kemudian X. Nah, X garis ini baca nanti sedemikian hingga. Sehingga P sama adalah himpunan X sedemikian hingga X antara 5 dan 25. Atau P sama dengan himpunan X sedemikian hingga X lebih besar dari 5 dan X lebih kecil dari 25, di mana X anggota bilangan prima, ditutup dengan ini. Jadi ini kata koma ditulis di mana? Ini sedemikian hingga. Iya, P adalah himpunan X sedemikian hingga X antara 5 dan 25 dengan X anggota bilangan prima. Ini tanda garis ini dibaca sedemikian hingga. Oke, itulah cara menyatakan himpunan. Himpunan ada 3 cara, yaitu tadi udah disebutkan. Yang terakhir adalah notasi pembentuk himpunan. Kali ini kita akan membahas yang kedua, yaitu himpunan berhingga dan tak berhingga. Himpunan yang memiliki banyak anggota berhingga yang disebutkan, yaitu disebut dengan himpunan berhingga. Misalkan kita menyebutkan himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu berhingga. Kalau himpunan 1, 2, 3 dan seterusnya, itu namanya himpunan tak berhingga nanti. Ya, nanti bisa bedakan. Contohnya. Nah, ini. A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 13. Berarti dibatasi 13. Kalau ada pembatasnya berarti ini termasuk berhingga. Kita lihat 2, 3, 4, 5, 11, ya. Kan nggak ada lagi yang disebutkan. Maka himpunan A, karena ada jumlahnya itu bisa disebutkan 5, dihitung
memiliki anggota berapa nih? 5. 1, 2, 3, 4, 5, maka dia berhingga. Sehingga ini disebut dengan himpunan A disebut dengan himpunan berhingga. Bagaimana dengan contoh yang kedua? Nah ini. B adalah himpunan bilangan ganjil lebih dari 3. Coba kalau kita tuliskan 5, 7, 9, 11, terus 13 dan seterusnya. Kira-kira bisa dihitung nggak? Nah, ini nggak bisa dihitung karena nggak ada batasnya. Nah, ini caranya nanti kita bisa memprediksi ada berapa anggotanya. Ada nggak Pak? Ini bacanya adalah dan seterusnya. Kemudian ada berapa banyak anggota himpunan B? Ternyata nggak bisa ditentukan seperti A tadi. Ada 5 ini ya, tulis 5. Ini nggak bisa karena masih ada lagi terus. Nah, ini disebut dengan himpunan B disebut himpunan tak berhingga. Baik, berarti himpunan yang kedua itu telah kita selesaikan. Lanjut kita membahas himpunan kosong dan himpunan semesta. Hati-hati himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, yaitu ditulis dengan notasi kosong semacam ini atau semacam ini. Kalau udah tulis semacam ini jangan dikasih kurung kurawal, salah ya. Ini ingat adik-adik ya, ini anak-anak semua hati-hati kalau tidak pakai ini ya semacam ini. Baik, kita lihat contoh 1. A adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Ada nggak bilangan ganjil yang habis dibagi 2? Nggak ada ya. Jadi bilangan yang habis dibagi 2 namanya bilangan genap. Karena ini bilangan ganjil nggak mungkin, nggak ada. Maka apakah merupakan himpunan kosong? Oh iya, karena nggak ada. Nah, sehingga adakah bilangan ganjil yang bisa dibagi dengan 2? Nggak ada. Ini ya. Maka ini disebut maka tidak ada, maka disebut ditulis A adalah himpunan kosong. Ini nulisnya semacam ini. Ya, atau ditulis A demikian. Jadi kalau ini caranya semacam ini ya, kita cari ada anggotanya enggak. Kalau ada anggotanya berarti dia tidak kosong. Kalau tidak ada berarti himpunan tersebut merupakan himpunan kosong. Himpunan 0, hati-hati. Himpunan 0 dengan himpunan kosong itu tidak sama. Nah, himpunan 0 tidak sama dengan himpunan kosong karena himpunan 0 memiliki anggota 0. Contohnya B adalah himpunan bilangan 0, maka ditulis dengan himpunan 0. Ini 0 anggotanya. Kalau kosong ya nggak ada ini. Ya. Kalau kosong nggak ada. Cuma kalau ditanya berapa anggota himpunan kosong, himpunan A ini anggotanya 0. Tapi berapa banyak anggota himpunan B ini ada? Itu 1, yaitu 0. Itu bedanya di situ. Jadi kalau himpunan kosong itu 0, banyak anggotanya, sedangkan B ini himpunan bilangan 0 ada anggotanya 1. Bedanya itu. Demikianlah pembahasan tentang himpunan lanjutan setelah kita mempelajari pengertian himpunan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada sesuatu kekeliruan dan kesalahan. Saya sebagai manusia biasa dan saya berniat karena saya pernah belajar tentang matematika, ingin berbagi ilmu kepada anak-anak siswa SMP maupun SMA dalam menghadapi ujian-ujian apa saja. Baik, sampai di sini dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.